Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita film yang akan Neng bahas kali ini berjudul Wild Things. Sebelum masuk ke ceritanya, selalu Neng ingatkan agar akang dan teteh mendukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang guru ganteng yang populer bernama Pak Lombardo. Ia dikagumi seluruh murid-murid perempuan di sekolah karena ketampanan dan kecerdasannya. Hari ini pihak sekolah mengundang detektif Duket dan detektif Perez untuk memberikan pengetahuan tentang kejahatan seksual. Tiba-tiba salah satu murid bernama Susi dengan lantang mengatakan di depan semua orang jika detektif Duket adalah orang yang aneh. Hingga semua orang terdiam sejenak sampai Susi meninggalkan tempat itu. Kelly adalah anak orang kaya yang manja. Setelah ia beres latihan cheerleaders, ia mendatangi Pak Lombardo dan mencoba menggodanya. Lalu Kelly mengatakan hari ini ibunya tidak bisa menyebut dirinya. Kelly pun meminta Pak Lombardo untuk mengantarnya pulang ke rumah. Karena Kelly yang terus memaksa, mau tidak mau Pak Lombardo setuju mengantar Kelly. Ia pun meminta Jimmy untuk menemaninya. Di parkiran, Susi sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. Pak Lombardo menawarkan tumpangan kepada Susi. Namun Kelly yang tidak senang dengan tawaran Pak Lombardo, ia membuli penampilan Susi. Untungnya mobil Susi bisa menyala kembali dan Susi pun membalas bulian Kelly. Tiba di rumah, ibu Kelly yang bernama Sandra menyambut mereka dengan pakaian terbuka. Ia menawarkan Pak Lombardo untuk masuk ke dalam rumah dan menikmati segelas minuman. Dengan sopan Pak Lombardo menolak tawaran Sandra, lalu Pak Lombardo pun pergi dari sana. Di hari Minggu, Kelly dan temannya datang ke rumah Pak Lombardo. Mereka menepati janjinya untuk mencuci mobil. Barbara, pacar Pak Lombardo, tidak percaya Kelly dan temannya mau mencuci mobil karena Barbara tahu mereka berasal dari keluarga kaya dan mereka adalah remaja yang manja. Lalu Barbara pun pergi dari sana karena harus pergi ke suatu tempat. Mereka selesai mencuci mobil Pak Lombardo. Mereka meminta sebuah kupon sebagai imbalannya. Pak Lombardo masuk ke dalam rumah untuk mengambil kupon. Tiba-tiba Kelly menyuruh temannya untuk pergi dari sana. Ketika Pak Lombardo sibuk mencari kupon, ia mendengar suara pintu tertutup. Pak Lombardo melihat Kelly dengan pakaian yang basah kuyup dan menggoda. Beberapa saat kemudian Kelly keluar dari rumah Pak Lombardo. Pakaiannya kusut serta raut wajahnya terlihat menahan tangis. Dengan sedikit berlari, Kelly pun pergi dari sana. Sementara Sandra ibu Kelly menelpon Pak Lombardo. Di dalam percakapan mengisyaratkan mereka pernah menjalin hubungan terlarang. Pak Lombardo sudah tidak tertarik dengan Sandra. Meskipun demikian, Sandra mempunyai pengganti Pak Lombardo untuk sementara waktu dan masih berharap Pak Lombardo akan kembali kepadanya. Tiba di rumah, Kelly menangis di hadapan ibunya. Ia menanyakan di mana ayahnya berada. Terlihat ibu Kelly tidak peduli sama sekali kepada suaminya dan berpura-pura menginginkan suaminya untuk kembali. Kelly pun terus menangis. Akhirnya ia mengatakan kepada ibunya jika ia sudah diperkosa. Sandra begitu terkejut dengan pernyataan Kelly. Kelly melanjutkan jika Pak Lombardo lah yang telah memperkosanya. Mendengar hal itu, Sandra pun begitu murka. Dengan amarah yang memuncak, Sandra segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Lalu polisi meminta izin kepada Sandra untuk menginterogasi Kelly sendirian saja. Detektif Perez memberitahu Kelly jika ia akan merekam pernyataan Kelly tentang peristiwa yang ia alami atas perlakuan Pak Lombardo kepadanya. Para detektif menonton ulang video rekaman pernyataan Kelly. Kelly menceritakan pelecehan yang dilakukan oleh Pak Lombardo secara detail. Setelah menonton, detektif Perez merasa ada yang janggal dengan pernyataan Kelly. Ia menduga Kelly sedang berbohong dan Kelly hanya akting saja untuk mendapatkan simpati orang-orang. Mungkin Kelly marah kepada Pak Lombardo karena hubungan terlarang Sandra ibu Kelly dan Pak Lombardo sudah menjadi rahasia umum. Kepala sekolah datang menemui Pak Lombardo. Ia mengatakan Sandra telah menelpon anggota dewan sekolah dan ingin Pak Lombardo diskor dari sekolah. Pak Lombardo sangat kecewa karena para dewan sekolah hanya mendengarkan dari satu pihak saja.
Pak Lombardo meyakinkan jika ia tidak bersalah sama sekali. Akhirnya Pak Lombardo memutuskan untuk menemui seorang pengacara bernama Kenneth. Ia meminta Pak Lombardo menceritakan hubungan dirinya dengan Kelly. Pak Lombardo menjelaskan jika Kelly adalah salah satu murid di kelasnya dan mereka tidak memiliki hubungan spesial. Di sebuah restoran, Pak Lombardo meminta valet parking yang sudah dikenalnya untuk memarkirkan mobilnya. Namun valet itu meminta maaf karena ia dilarang memarkirkan mobil Pak Lombardo lagi. Beberapa saat kemudian Barbara dan ayahnya datang ke restoran yang sama. Pak Lombardo mendekati Barbara yang menangis, namun Barbara tidak mampu berkata-kata karena kasus pelecehan Kelly sudah tersebar di seluruh kota. Ayah Barbara pun memperingatkan Pak Lombardo untuk tidak boleh mendekati Barbara lagi. Di malam hari Pak Lombardo pergi ke sebuah bar. Selesai dari bar, Pak Lombardo pulang mengendarai mobil jeepnya. Di tengah perjalanan, Pak Lombardo melihat sebuah mobil yang terus memepetnya hingga akhirnya mobil Pak Lombardo jatuh ke sebuah sungai. Pria itu turun dan mendatangi Pak Lombardo. Ia ternyata pria selingkuhan Sandra, ibu Kelly. Tanpa belas kasihan, ia menghajar Pak Lombardo meskipun Pak Lombardo sudah terluka karena kecelakaan mobil. Keesokan harinya Kenneth datang mencari Pak Lombardo. Terlihat kaca di pintu rumah Pak Lombardo sudah pecah. Kenneth lalu mencarinya di belakang rumah. Ia pun dikejutkan oleh kehadiran Pak Lombardo yang membawa senjata dengan wajah babak belur. Di dalam perbincangan, Kenneth menemukan fakta baru jika Kelly pernah kabur 1 tahun yang lalu dan ditemukan di sebuah motel murahan. Ia sedang teler karena menggunakan barang haram. Sementara Pak Lombardo adalah pendidik terbaik di sekolah dan hal ini akan menjadi pertimbangan yang baik untuk Pak Lombardo di hadapan hakim. Detektif Duquette dan Detektif Perez datang ke tempat Suzy. Detektif Duquette mengatakan jika Suzy pernah menelponnya melaporkan tentang pelecehan yang terjadi kepada dirinya. Suzy yang terlihat canggung bertanya apakah Pak Lombardo sudah ditahan kepolisian. Detektif Perez mulai menginterogasi Suzy. Detektif Perez menceritakan kembali kejadian dari mulai Pak Lombardo memberi tumpangan dan mengantarnya hingga masuk ke trailer. Suzy yang mendengar hal itu terlihat jelas jika ia masih trauma atas kejadian tersebut. Akhirnya Suzy pun buka suara. Dengan mata berkaca-kaca, Suzy mengatakan Pak Lombardo mendorongnya ke lantai dan melakukan hal yang tidak senonoh kepadanya. Setelah merasa puas, Pak Lombardo pun berhenti lalu pergi meninggalkan Suzy. Tidak berselang lama, Pak Lombardo dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun diantar oleh pengacaranya. Kenneth mencoba untuk menenangkan Pak Lombardo. Ia menegaskan akan tetap membela Pak Lombardo di pengadilan nanti. Keesokan harinya semua media sudah menunggu kedatangan Kelly. Ternyata Suzy juga hadir di pengadilan tersebut. Di ruang sidang dengan penuh air mata, Kelly memulai pernyataannya. Ia mengatakan jika ia meminta Pak Lombardo untuk berhenti menyentuhnya, namun dengan tega Pak Lombardo malah memperkosanya di lantai. Ini adalah hari kedua di pengadilan. Giliran Suzy diinterogasi oleh Kenneth, pengacara Pak Lombardo. Kenneth mengatakan jika Suzy pernah diperkosa oleh Pak Lombardo, mengapa 1 bulan kemudian ia meminta bantuan kepada Pak Lombardo. Kenneth pun bertanya kembali kepada Suzy, apakah benar Pak Lombardo telah memperkosanya. Suzy terdiam sejenak dan terlihat begitu gelisah, hingga hakim meminta Suzy untuk segera menjawab. Dengan terbata-bata Suzy mengatakan jika itu bukanlah idenya. Suzy menegaskan jika Pak Lombardo tidaklah memperkosanya, juga tidak pernah memperkosa Kelly. Suzy membongkar semua apa yang telah terjadi, jika Kelly yang merencanakan ini semua. Karena Kelly mencintai Pak Lombardo, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun Pak Lombardo lebih memilih untuk berselingkuh dengan ibunya Sandra. Kelly begitu marah dengan pernyataan Suzy. Ia melemparkan gelas ke arah Suzy dan segera ditenangkan oleh polisi. Sandra merasa sangat dipermalukan oleh perilaku Kelly. Mereka pun bergegas meninggalkan pengadilan. Di kantor Kenneth, semua orang sudah berkumpul. Sandra tidak mau jika Kelly dipenjara karena sudah mencemarkan nama baik Pak Lombardo. Sandra pun bersedia membayar uang damai yang sangat fantastis kepada Pak Lombardo agar ia tidak melaporkan Kelly ke polisi. Pak
Lombardo memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ketika keluar dari kantor, Kelly berada di sana. Ia lalu berteriak-teriak kepada Pak Lombardo karena Pak Lombardo meminta uang ibunya dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga Sandra tidak percaya lagi kepada Kelly. Pak Lombardo pergi ke sebuah motel. Ketika masuk ke dalam ruangan, ia melihat Kelly di sana. Ia membawa champagne dan kemudian memeluk Pak Lombardo. Tiba-tiba Suzy juga muncul dan menanyakan berapa pembagian uang 8,5 juta dolar jika dibagi 3. Ternyata mereka semua bersekongkol demi mendapatkan uang dari Sandra ibu Kelly. Pak Lombardo sedikit marah karena mereka datang ke sana dan rencana mereka belum berakhir. Ia mengatakan setelah malam ini mereka tidak boleh kembali bertemu dan mereka pun bermain kuda-kudaan sebelum berpisah. Detektif Duquette mengatakan kecurigaannya kepada Detektif Perez. Ia yakin Pak Lombardo sudah merencanakan sesuatu untuk mendapatkan uang dari Sandra dengan bantuan Kelly dan Suzy. Di siang hari, Detektif Duquette mengintai Pak Lombardo yang baru saja keluar dari bank. Detektif Duquette mendatangi Kelly yang sedang berada di kolam renang publik. Tanpa basa-basi, Detektif Duquette memberitahu kecurigaannya tentang Pak Lombardo, Kelly, dan Suzy yang bekerja sama untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dari Sandra. Kelly tidak mau menanggapi tuduhan Detektif Duquette. Ia pun segera pergi meninggalkannya. Di malam hari, Detektif Duquette mendatangi Suzy yang sedang menikmati barang haram. Detektif Duquette berkata jika polisi telah melacak sebuah akun bank yang mencurigakan dan mendapat transferan uang yang cukup banyak. Selain itu, polisi mendapat informasi ada seseorang yang telah membayar uang muka untuk membeli sebuah pulau dan akun tersebut diduga milik Suzy. Detektif Duquette melanjutkan ia sudah mengetahui segalanya jika mereka telah bekerja sama menipu Sandra untuk mendapatkan uang. Dengan kecerdikannya, Detektif Duquette sengaja mengadu domba antara Suzy, Kelly, dan Pak Lombardo jika salah satu dari mereka akan ada yang berkhianat. Suzy yang panik mencoba menelpon Pak Lombardo, namun telepon rumahnya tidak aktif. Suzy lalu bergegas pergi dengan mobilnya ke tempat Kelly dan tanpa Suzy ketahui, Detektif Duquette menguntitnya dari belakang. Mengetahui Suzy menelpon Pak Lombardo, Kelly begitu marah karena hal tersebut bisa menggagalkan rencana mereka. Sementara Detektif Duquette mengintai mereka dari kejauhan. Pak Lombardo menelpon Kelly. Ia juga kaget karena Suzy telah meninggalkan pesan di telepon rumahnya. Pak Lombardo meminta Kelly untuk menenangkan Suzy. Jika tidak, Pak Lombardo akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Suzy. Semua kejadian itu direkam oleh Detektif Duquette. Di telepon, Pak Lombardo meyakinkan Suzy untuk tidak berbicara apapun kepada polisi dan ia harus tetap mengikuti aturan yang sudah direncanakan. Suzy menuduh Kelly jika ia akan menyingkirkan dirinya. Mereka pun mulai berkelahi hingga Kelly berkali-kali menenggelamkan Suzy ke dalam air. Lalu Suzy pun menangis, namun tiba-tiba mereka malah berciuman dengan mesra dan membuat Detektif Duquette terkejut. Keesokan harinya, Detektif Duquette memperlihatkan rekaman tersebut kepada Detektif Perez dan bosnya. Bosnya begitu marah karena Detektif Duquette masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin serta secara ilegal merekam kejadian privasi mereka berdua. Detektif Duquette tetap pada pendiriannya jika Pak Lombardo telah menelpon mereka, dan pada saat di pengadilan mereka hanya berakting saja mengikuti skenario yang telah mereka buat. Bukan itu saja, ternyata Detektif Duquette membawa Pak Lombardo ke kantor polisi. Dengan amarah yang memuncak, Pak Lombardo mengatakan jika ia akan membawa perihal ini ke pengadilan karena Detektif Duquette menuduhnya tanpa bukti apapun. Bosnya pun segera meminta maaf dan mengizinkan Pak Lombardo untuk meninggalkan kantor polisi. Di malam hari, Kelly membawa Suzy yang tengah mabuk ke sebuah pantai. Lalu Suzy yang sempoyongan merebahkan dirinya di pasir pantai. Dengan penglihatan yang buram karena mabuk, Suzy melihat sosok Pak Lombardo berdiri di sana. Pak Lombardo mengatakan jika mereka akan merayakan kemenangan yang sudah dicapai. Tiba-tiba terdengar jeritan Suzy yang begitu kencang. Ternyata Pak Lombardo membunuh Suzy dengan memukulnya menggunakan botol berkali-kali. Sementara Kelly yang terlihat ketakutan membawa plastik yang sudah disiapkan untuk membungkus mayat Suzy.
Lalu mereka pun menaruh mayat Suzy di belakang bagasi mobil. Kelly masih terlihat syok dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Lombardo segera menguburkan Suzy di tempat yang sangat tersembunyi agar tidak ditemukan oleh polisi. Keesokan harinya, Ruby, nenek Suzy yang khawatir, mengatakan jika Suzy tidak terlihat dan kembali sejak semalam. Detektif Duquette berkata ia akan memberi kabar tentang Suzy apabila mereka menemukan keberadaan Suzy. Detektif Duquette yang masih penasaran pergi melihat-lihat keadaan di pantai. Lalu ia menemukan bercak darah juga 2 buah gigi. Dengan sangat hati-hati, Detektif Duquette mengambil gigi tersebut untuk dijadikan barang bukti. Tim polisi datang atas laporan Detektif Duquette. Detektif Duquette yakin jika darah dan gigi itu adalah milik Suzy. Dengan lantang, Detektif Duquette mengatakan jika Kelly akan menjadi korban selanjutnya. Bos Detektif Duquette begitu terganggu dengan pernyataan-pernyataan Detektif Duquette yang selalu memojokkan Pak Lombardo dalam kasus tersebut. Akhirnya bosnya pun menyuruh Detektif Duquette untuk tidak menangani kasus ini lagi dan ia tidak mau mendengar jika Detektif Duquette membawa-bawa nama Pak Lombardo kembali. Detektif Duquette masih tidak mau menyerah. Ia meminta bantuan Detektif Perez untuk menyelidikinya. Lalu Detektif Perez mengajukan satu syarat. Jika gigi tersebut bukan milik Suzy, maka Detektif Duquette tidak boleh ikut campur lagi dengan kasus ini. Di malam hari, Detektif Perez mengintai Pak Lombardo. Kelly yang mulai gelisah menelpon Pak Lombardo dan mengutarakan kepanikannya juga cintanya yang begitu dalam kepada Pak Lombardo. Pak Lombardo menenangkan Kelly jika semuanya akan baik-baik saja. Lampu di ruangan pun dimatikan oleh Pak Lombardo. Lalu Detektif Perez menuliskan catatan kejadian yang ia lihat tersebut. Tiba-tiba Pak Lombardo mendatangi mobil Detektif Perez. Ia tahu jika dirinya sedang diintai. Detektif Perez mengatakan jika Suzy menghilang dan diduga telah dibunuh. Sementara Detektif Duquette datang ke rumah Kelly. Ia sudah mendapatkan informasi jika gigi tersebut adalah milik Suzy. Detektif Duquette lalu mendatangi Kelly di dalam rumah dan terdengar suara tembakan berkali-kali. Detektif Duquette keluar dengan tembakan di tangannya, lalu Sandra yang panik segera masuk ke dalam rumah. Ia pun menjerit dengan kencang. Di kantor, Detektif Duquette segera diinterogasi oleh bosnya. Ia menceritakan jika Kelly terlihat begitu panik dan langsung menembak Detektif Duquette. Untuk membela diri, Detektif Duquette menembak Kelly dan tembakan tersebut mengenai dadanya sehingga Kelly meninggal di tempat. Detektif Duquette meyakinkan dia pergi ke sana dengan tujuan untuk melindungi Kelly. Keesokan harinya, Detektif Duquette dipecat dari pekerjaannya dengan tidak hormat. Di tempat lain, Pak Lombardo mulai menikmati uangnya. Ia pun berlibur di sebuah pulau. Pak Lombardo masuk ke dalam toilet dan terlihat ada seorang pria yang sedang mandi di sana. Ternyata pria itu adalah Detektif Duquette. Ia bersekongkol dengan Pak Lombardo dan bagian dari mereka. Tanpa basa-basi, Detektif Duquette meminta uang bagiannya. Pak Lombardo menjawab jika bank tutup selama 2 hari karena ini adalah hari libur. Pak Lombardo berjanji ia akan mentransfer sejumlah uang jika banknya sudah buka. Mereka berdua pergi berlayar. Di tengah laut, Detektif Duquette dijatuhkan dengan sengaja oleh Pak Lombardo. Detektif Duquette kembali naik ke kapal dan menyerang Pak Lombardo. Namun kakinya tiba-tiba terkena anak panah. Ternyata yang memanah Detektif Duquette adalah Suzy. Sebenarnya Suzy tidak meninggal, dibunuh oleh Pak Lombardo. Suzy pun kembali menembakkan anak panah ke dada Detektif Duquette hingga ia terpental dan jatuh ke laut serta meninggal dunia. Suzy lalu memberi minuman kepada Pak Lombardo sebagai perayaan. Pak Lombardo curiga jika minumannya sudah dicampur racun oleh Suzy. Dengan sedikit tertawa, Suzy mengatakan ia tidak akan membunuh Pak Lombardo di tengah laut karena ia tidak bisa menyetir sebuah kapal layar dan jika ia melakukan hal itu ia akan mati terombang-ambing di tengah lautan luas. Pak Lombardo menepis keraguannya tentang Suzy, lalu ia meminum minuman yang diberikan oleh Suzy. Tiba-tiba Pak Lombardo mulai merasa kesakitan. Suzy mengatakan jika minuman Pak Lombardo sudah diberi racun. Suzy pun menurunkan sebuah tiang hingga menimpa Pak Lombardo dan Pak Lombardo pun jatuh ke laut serta tewas seketika. Detektif Perez yang mendatangi Ruby untuk mengobrol santai mendapatkan info yang belum orang-orang ketahui.
Ternyata Ruby bukanlah nenek kandung Suzy, melainkan Suzy diadopsi oleh Ruby. Di dalam album foto nampak ibu kandung Suzy. Ruby menjelaskan ibu Kelly dan ibu Suzy adalah saudara kandung. Malangnya ibu Suzy diperkosa oleh ayahnya sendiri. Ia lalu kemudian dibunuh dengan keji. Ruby merasa iba kepada Suzy yang masih bayi karena tidak ada yang mengurusnya, sehingga ia mengadopsi Suzy sejak kecil. Faktanya Suzy dan Kelly memiliki tali persaudaraan darah. Ruby melanjutkan, seharusnya ibu Suzy mempunyai hak atas kekayaan keluarganya yang melimpah, namun karena ibu Suzy sudah meninggal dan Suzy dianggap anak haram, semua kekayaan keluarganya pun jatuh ke tangan Sandra, ibu Kelly. Sebelum pulang, Detektif Perez mendapat lagi informasi jika Suzy adalah seorang pelaut yang handal, serta Suzy memiliki otak jenius dan IQ-nya mencapai 200 yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Sekarang Detektif Perez paham jika dalang utama yang menciptakan konspirasi rumit dan jenius ini adalah Suzy. Sementara itu dengan santai Suzy mengendarai kapal layar untuk menyeberangi lautan yang luas. Rencana dimulai dari Suzy diam-diam mengambil foto Kelly dan Pak Lombardo yang sedang main kuda-kudaan bersama. Kemudian Suzy mengancam Pak Lombardo untuk mengikuti arahan rencananya agar mendapatkan sejumlah uang dari Sandra. Suzy lalu memerintahkan Pak Lombardo mengajak Detektif Duquette bekerja sama dengan imbalan uang yang banyak. Sebenarnya Suzy mempunyai dendam pribadi kepada Detektif Duquette, di mana ia menyebloskan Suzy ke penjara agar tutup mulut karena Suzy menjadi saksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Detektif Duquette. Mengenai pembunuhan Suzy di pantai, Suzy dengan sengaja mencabut 2 buah gigi depannya untuk meyakinkan jika ia sudah mati dibunuh. Dan yang terakhir, pengacara Kenneth yang selalu membantu Pak Lombardo. Ternyata ia sudah dikuasai oleh Suzy. Suzy bekerja sama dengan Kenneth sejak awal untuk memuluskan rencananya. Kenneth menyerahkan uang cash kepada Suzy yang diambil Pak Lombardo sebelumnya di bank. Tentunya Kenneth mendapatkan bagian yang sudah disepakati. Suzy yang berpura-pura menjadi wanita yang lemah, ternyata ia adalah wanita yang jenius, di mana ia mampu memperdaya semua orang dengan rencana sempurnanya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film Wild Things dengan plot twist yang cukup banyak dan tidak terduga. Mudah-mudahan alur cerita film kali ini bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy.